Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, terbaik kamu karena kita Indonesia. Nomor 2 masih di Spaidah. Dan di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama seorang anak muda yang pastinya sangat peduli banget akan lingkungan, terutama untuk desa ya. Kemudian juga bisa mengolah sampah dan biasa juga berkaitan dengan sampah nomor 2. Widih, ini nih anak muda yang harus dicontoh nomor 2, karena kalau kita misalnya bisa untuk bisa mengendalikan sampah kita, tempat kita, di lingkungan kita, ya pastinya itu jauh lebih bagus. Oke, langsung aja, ini dia ada narasumber kita yaitu Kakak Kade Sudatara. Selamat pagi Kakak Kade. Pagi, Bu Yadi. Widih, jauh banget ya Lia. Thank you banget nih udah hadir di Pro2 ya. Beli Kade. Nah, ya pastinya sebagai seorang anak muda yang aktif banget di bidang sampah, atau mungkin juga bisa dibilang salah satu anak muda yang sadar akan sampah gitu ya, atau istilahnya yang membangun desa dengan cara yang minimal dengan bisa aktif di desa gitu. Nah, ini sebagai seorang anak muda nih, apa sih yang menjadi motivasi Beli Kade gitu ya untuk bisa menjadi orang yang kok mau aktif gitu di desa gitu ya? Iya, selamat pagi semua. Jadi yang menjadi inspirasi, menjadi motivasi saya kenapa aktif di desa itu ya, kalau bukan kita siapa lagi, dan benar. Kalau tidak sekarang kapan lagi, itu sih pertama. Jadi seperti kata Bung Karno, di mana dia berkata, beri saya 100 orang tua akan saya pindahkan Gunung Himalaya, tapi beri saya 10 pemuda akan saya guncang dunia. Jadi begitulah kekuatan pemuda sebenarnya. Jadi
Tiang juga kebetulan di desa Tembok, jadi Tiang merasa pemuda itu penting sekali hadir ketika dibutuhkan oleh pemerintah sebenarnya ya. Di Bali itu kan ada 2 desa, artinya ada desa adat sama desa dinas. Yeah. Jadi pemuda harus hadir di sana, gitu. Karena dengan kemajuan teknologi sekarang ini, tetua bukannya kita tidak percaya terhadap orang tua, tapi di mana sekarang semua kebutuhan itu tergantung kepada teknologi. Jadi informasi yang masuk itu pemuda itu lebih cepat tangkap. Apalagi kalau beli Adi sama Tia kan generasi milenial ya. Iya, benar. Ya kita kadang saya juga merasa ketinggalan sama generasi Gen Z ini sekarang. Jadi mereka tuh lebih cepat nangkapnya. Jadi itulah motivasi kenapa pemuda itu harus aktif di desa gitu. Benar. Ya, jadi memang kalau misalnya bukan kita anak muda siapa lagi untuk membangun desa gitu nomor berdua. Tapi di sini kan istilahnya Blikade bukan hanya seorang yang penggiat banget sama sampah atau istilahnya hanya sekedar aktif gitu ya. Bukan yang aktif di Banjar bikin ogoh-ogoh terus habis itu hilang itu enggak. Tapi memang benar-benar istilahnya aktif sampai akhirnya punya komunitas sendiri. Iya, betul. Namanya Bli? Komunitas lingkungan kebetulan saya 2016 sudah balik dari merantau di Badung ya, Denpasar. Jadi saya ada komunitas lingkungan namanya Bani Tuyuh. Bani Tuyuh. Ya, Bani Tuyuh. Karena kenapa Bani Tuyuh? Karena ketika kita melakukan sesuatu itu kita tidak harus mendapatkan imbalan secara langsung. Iya. Misalnya uang apalah gitu. Tapi imbalannya ya kepada nanti dinikmati oleh semua orang. Misalnya kegiatan Bani Tuyuh itu pertama kita concern ke di adat ya, di adat. Setiap ada kegiatan upacara adat seperti galungan kemarin, nyepi, kemudian ada odalan di Puro Kayangan 3. Selesai piodalan itu kita melakukan kegiatan bersih-bersih gitu. Jadi tanpa ada perintah dari pemerintah adat ataupun dari siapa, ya kita bergerak sendiri bersama teman-teman komunitas gitu. Budi, ini komunitas ini memang istilahnya memang pure untuk desa berarti? Komunitas ini ya untuk desa dan juga kita sering berkolaborasi dengan teman-teman gitu ya. Misalnya di desa tetangga gitu. Jadi selain kegiatan tadi itu di pembersihan di pura, juga kita melakukan kegiatan rutin setiap bulan sekali gitu. Kita melakukan kegiatan di tempat umum, misalnya di pantai, di jalan, kita pungut sampah plastik gitu. Budi, berarti istilahnya kegiatannya memang tidak lepas dari lingkungan ya Bli ya untuk Ya, Bali itu ya. Bani Tuyuh itu guys secara filosofi udah kena banget gitu ya. Bani Tuyuh berarti istilahnya berani capek untuk membersihkan lingkungan gitu ya. Betul sekali ya. Ini anak muda banget sih. Istilahnya ego anak mudanya kalau misalnya diarahkan ke positif yang seperti ini itu bagus banget gitu ya. Bukan ego yang istilahnya berantem-berantem itu yang enggak. Anak muda enggak diantek tentang itu. Tapi ini salah satunya yang positif yaitu adalah membangun desa gitu ya. Nah, tapi ini kan kalau misalnya kita lihat dari tempat tinggalnya beliau sendiri memang tembok itu. Ya, ujung. Temboknya buleleng. Temboknya buleleng. Tembok pinggir daerah dengan timur. Iya benar. Nah, istilahnya kan desa banget gitu ya. Iya, betul. Istilahnya apa sih yang membuat beliau itu memang benar-benar ya istilahnya pengen membangun desa. Istilahnya kalau misalnya kita berpikir secara ini ya, secara logikanya gitu kan. Desa paling timur gitu kan. Jauh dari kota gitu kan. Butuh beberapa jam untuk bisa ke kota. Tapi istilahnya beliau itu mau memajukan desa dengan posisinya memang dengan program-program beliau yang istilahnya menurut kita juga belum tentu orang kota bisa ya, seperti itu. Kan ada ibu kota ya. Jadi desa itu bapak. Bisa nih kayaknya nih. Oke, kenapa desa? Kebetulan saya setelah menikah 2017 saya memutuskan untuk tinggal di desa karena kebetulan juga istri kan bekerja di rumah juga kebetulan. Memang di desa itu nggak banyak yang bisa kita perbuat ya. Artinya dalam artian begini, ketika kita mencari link teman-teman untuk berdiskusi memang jarang sih. Tapi
belum apa namanya bukan berarti kita tinggal di desa itu menjadi penghalang kita untuk bergaul gitu. Kebetulan saya sendiri saya bergaul ya apalagi dengan adanya media sosial ini. Ya kemana aja gitu. Yang penting itu bisa menambah wawasan. Misalnya sekarang nih di Pro 2 nih Singaraja dari tembok lumayan 1 jam tadi saya jalan. Tapi kalau itu menambah pengalaman saya enggak masalah gitu. Jadi kita tinggal di desa, tapi pikiran kita juga bukan desa banget. Jadi kita apa namanya? Selain memajukan desa, kita juga bergaul dengan orang-orang. Kalau saya misalnya saya sengaja mencari bertemu orang-orang untuk mencari privilege, keistimewaan. Jadi ketika saya mendapat keistimewaan itu, saya manfaatkan itu untuk saya bawa ke desa gitu. Contoh misal, ketika saya bikin festival pertama itu Bani Tuyuh, kita bikin festival lingkungan. Di sana ada edukasi, pembuatan ekoenzim, dan ada talk show, ada hiburan. Nah di sana saya sudah kenal nih dengan teman-teman pencinta lingkungan, misalnya Bigus Norma dari Denpasar, kemudian ada mantan Rasirus Bumi Kita. Jadi saya undang mereka gitu. Jadi saya manfaatkan privilege itu untuk saya adopsi dan sebarkan di desa gitu. Begitu juga misalnya saya nih kenal beberapa penyanyi lokal di Bali itu. Saya minta nih, Bli mau nggak kita bikin event nih kayak gini gitu. Dan mereka support gitu. Jadi itu yang menjadi apa namanya? Saya manfaatkan gitu. Jadi di desa itu bisa loh gitu. Bukan harus di kota saja. Iya, ini salah satu buktinya Taman Pro 2 kalau misalnya pemuda desa itu nggak kalah sama pemuda kota gitu ya. Karena misalnya bisa bahkan festival yang seperti yang ada di Desa Tembok yang seperti Beli buat belum tentu ada juga di kota pada saat ini gitu kan ya, walaupun mungkin dengan tema yang berbeda gitu ya, tapi dengan privilege Beli yang berada di desa dengan membuat ya seperti itu ya wah juga gitu kan pada akhirnya. Tapi make up positifnya istilahnya tidak apa ya, istilahnya memang sih pernah merantau gitu dulu. Akhirnya balik ke desa dengan privilege ya punya banyak channel, tapi itu dimanfaatkan banget. Apalagi Desa Tembok itu jauh banget loh istilahnya. Kita yang pinggiran jauh banget sih. Pinggiran sini aja kita masih bingung kita mau ngapain gitu ya. Kita mau ngapain dekat kota padahal kan. Kalau saya masih di Bali tuh dekat, di mana aja di Bali tuh deket itu bagi saya. Dekat ya. Karena kayaknya beli kayaknya suka jalan-jalan gitu ya. Iya, suka banget. Suka jalan-jalan jadinya merasa dekat semuanya. Oke. Jadi tapi pada dasarnya kenapa sih Beli akhirnya membuat si komunitas ini gitu loh? Pada dasarnya banget. Apakah karena kecintaan terhadap desa atau mungkin juga ada suatu kekhawatiran yang menjadi alasan Beli membuat komunitas ini? Komunitas Bani Tuyuh itu sebenarnya saya berangkat dari STT ya, Sekuturun Runi. Terus STT, kemudian di Karang Taruna juga, kebetulan di desa, ya bergerak lah. Nah terus bergerak sendiri sama STT, kadang-kadang sama Karang Taruna. Terus ada beberapa teman yang memang terus ikut gitu. Jadi kenapa tidak saya bikin komunitas dan saya teman-teman kita bikin gini yuk. Yuk mereka setuju, akhirnya ya kita bentuk komunitas itu sendiri. Istilahnya berawal memang karena dari sampah yang ada di desa gitu ya. Dari sampah ya. Berarti apakah istilahnya pemuda yang ada di Desa Tembok emang semua peduli berarti terhadap lingkungannya? Enggak semua sih. Jadi kalau semua bagus banget. Iya, kalau bisa gitu ya. Bukan semua sih, artinya kalau mungkin semua udah peduli mungkin nggak ada komunitas. Ya juga sih. Oke, ini berarti sebagian besar yang berada di lingkungan STT. Satu Banjar saja atau semua Banjar yang ada di Desa Tembok? Ini anggotanya masih satu desa adat sih. Oh, satu desa adat. Tapi kita misalnya nggak ada kegiatan kayak World Clean Up Day gitu. Kebetulan saya ketua Karang Tarunanya. Saya pakai label Karang Taruna untuk bergerak ya. Kita kolaborasi misalnya dengan desa, kemudian dengan ibu-ibu PKK, kemudian dengan sekolah yang ada di Desa Tembok, sekolah-sekolah SD itu.
Oke. Kolaborasi itu. Oke, berarti selama ini melakukan kolaborasi itu untuk membersihkan sampah gitu ya. Berarti istilahnya momen-momennya one clean day atau mungkin juga hari sampah yang seperti itu atau lingkungan. Itu jadiin momen banget Ya, untuk jadi itu. momen. Tapi untuk rutinitasnya ada setiap bulannya gitu mungkin. Tiap bulan kita pantai. Oh, ke pantai. Beach clean up. Oke. Oh, Tembok punya pantai kan ya? Oh iya, Punya. kita punya pantai dan bukit. Nah, itu dia. Negara gunung nih. Iya juga ya. Istilahnya punya pantai sama bukit tuh PR juga sih itu. Heeh. Jadi kalau misalnya masih banyak sampah, waduh, susah juga ya. Yang ada banjir. Dan apa namanya, Bali itu kan terkenal dengan pariwisata. Jadi selain kebersihan buat kita sendiri, jadi saya juga sering malu gitu. Kebetulan saya juga bergerak di pariwisata. Benar. Saya juga tour guide, driver. Saya merasa malu ketika lewat gitu ada sampah banyak sekali gitu. Jadi ya malu aja. Kenapa Bali seperti Bali ini ini, gitu. iya. Padahal Bali itu kan katanya pulau surga gitu, tapi Sampah. Ya. Jangan-jangan dari pulau sampah nanti. Nah, ini dia nih. Takutnya begitu kan, karena ditemukan kemarin di daerah selatan itu banyak banget di daerah pantai ya. Daerah pantai dan tengah laut itu banyak sangat banyak banget namanya sampah sama Pradua. Jangan sampai deh jadi pulau sampah gitu ya, bukan pulau Dewata lagi gitu guys. Jadi penting banget ya, seperti yang kita sempat bahas tadi sama Pradua, untuk yang namanya kita sadar akan yang namanya sampah gitu guys. Jangan sampai kalau misalnya sampah itu malah bukannya kita manfaatkan, tapi malah menjadi timbunan dan kita tabung, bahkan menjadi suatu kerusakan alam gitu ya. Itu yang bahaya. Oke, nanti kita bahas lagi sama kakak Kadek. Jadinya jangan kemana-mana, tetap waspada. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film,
Dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Oke, teman Pro 2 masih bersama KKD Sudantara ya, sebagai seorang atau istilahnya seketurunan-turuni, ada juga komunitas dan juga sebagai pemuda yang bergerak di bidang sampah atau mungkin juga lingkungan ya dari Desa Tembok, guys. Nah, yang di sini paling menarik nih Bli ya, dari profil yang aku dapat itu adalah Bli sebagai seorang aktivis yang peduli lingkungan gitu kan, yang peduli sama pemilahan sampah dari sumber dan kebersihan lingkungan untuk di desa gitu ya. Karena ini pembangunan untuk desa, otomatis untuk desa. Nah, ini kan pemilahan sampah dari sumbernya otomatis ini kan kalau kita ngomongin berarti sumbernya adalah rumah tangga. Rumah tangga, betul sekali. Rumah tangga dan juga lahan yang ada di sekitar ya. Nah, bagaimana sih istilahnya Beli itu proses pemilahannya itu gimana? Apakah punya sistem sendiri atau mengikuti cara yang ada? Kalau masalah pemilahan itu biasanya kita di anggota ya, kita utamakan di anggota dulu, karena di sini juga desa hadir gitu. Desa hadir, ada bank sampah. Jadi kita tinggal pilih di rumah aja, nanti udah diambil bank sampah, itu aja sih. Oke. Nah, jadi untuk pemilahan di rumah itu kita hanya mengedukasi masyarakat dan programnya itu dilakukan oleh desa. Jadi kita di komunitas itu tidak melakukan kegiatan yang dalam artian mengelola sampah, tapi kami lebih banyak ke mengedukasi dan berkegiatan gitu. Seperti yang dia bilang tadi, misalnya kegiatan bersih-bersih di pantai, di pura, dan di tempat-tempat umum lainnya itu. Oke, berarti ini kegiatannya lebih ke edukasi ya? Lebih ke edukasi ya. Berarti belum sampai istilahnya mengolah si sampah? Belum. Nah, tapi dari setelah pemilahan ini sampah yang dikumpulkan dari warga atau istilahnya dari lingkungan yang ada di Desa Tembok ini akhirnya Beli bawa kemana? Diangkut oleh bank sampah. Kebetulan di Tembok ada bank sampah. Jadi sampai di sana udah kita nggak ikut campur lagi. Itu udah urusan desa. Oke, berarti sampai di bank sampah udah selesai. Selesai ya. Nah, ini istilahnya kan butuh pengawasan juga ya. Iya, istilahnya untuk mengawasi si bank sampah juga atau mengawasi si perkembangan sampah ini. Tapi sejauh apa sih yang Beli lihat untuk di Desa Tembok secara pemilihan sampah? Apakah sudah benar-benar memilah atau istilahnya masih ada ya udahlah taruh aja, yang paling penting itu sampah, udah nanti urusan bank sampah gitu. Ya namanya juga masih ada sih yang belum memilah gitu. Tapi kebagian besar udah mulai itu. Makanya edukasi itu tetap kita lakukan. Tetap kita lakukan dengan berkegiatan. Jadi secara tidak langsung masyarakat akan ikut gitu. Dan tapi untuk kegiatannya memang masih setiap bulannya seperti itu ya, edukasi clean, beach clean yang gitu-gitu ya. Jadi itu selain mengedukasi orang tua juga untuk mengajak anak-anak, misalnya kan anak sekolah kita juga libatkan, jadi biar mereka juga sadar lingkungan. Jadi selain kegiatan bersih-bersih itu, kebetulan saya sendiri punya rumah belajar Gebang namanya. Saya pakai rumah saya sendiri itu, terus anak-anaknya itu mereka datang belajar dan tanpa bayar, mereka hanya bawa sampah plastik. Nah tujuannya itu jadi biar mereka tuh memilah itu sampah plastik yang di rumahnya aja, bukan yang mereka harus turun siang-siang bolong gitu ke sungai. Enggak. Jadi sampah yang di rumahnya aja yang mereka pilah, sampah rumah tangga yang mereka pilah. Jadi itu untuk mengajarkan mereka itu biar terbiasa gitu. Jadi setiap hari Jumat seminggu sekali mereka bawa sampah seberapa, yang penting mereka udah sadar, sampah ini enggak boleh dicampur, ini harus dipilah dan ini harus dikumpulin sesuai dengan jenisnya gitu. Oke, berarti istilahnya Beli menggunakan cara seperti bank sampah, tapi ini polanya edukasi gitu ya. Ini edukasi. Mereka dapat belajar gratis. Belajar gratis ini dalam arti istilahnya Beli mendatangkan guru atau Beli jadi guru sendiri atau siapa? Untuk sementara masih sendiri ya, tapi
ada beberapa teman yang kayak mahasiswa dari kemarin dari UNUD gitu. Kemudian mahasiswa KKN terus kebetulan di desa itu mereka datang mau ngasih ya terbuka aja gitu. Tapi jika tidak ada ya masih sendiri aja. Nah ini permasalahan ini kan berarti kayak pelajaran tambahan ya Bli ya, bukan jatuhnya bukan sekolah gitu kan. Iya. Istilahnya pembelajaran tambahan semacam les lah gitu ya, yang Bli berikan untuk di sekolah gitu ya. Ya. Tapi ini mungkin pernah juga terinspirasi dengan cara membayar dengan sampah aja bayarnya, terus habis itu bisa belajar di situ gitu kan. Tapi apa sih yang membuat Bli itu termotivasi untuk bikin kayak gitu? Apakah karena memang mengedukasinya dengan cara ya biar anak kecil itu sadar bahwa ini sampah plastik harus dikelola atau bagaimana? Pertama ke rumah belajarnya, terus karena apa namanya anak-anak SD di sana itu lebih banyak sih ke bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, belajarnya bahasa Inggris. Saya sih bukan apa namanya yang mahir bahasa Inggris, tapi karena saya juga bergelut di pariwisata, jadinya Bisa gitu ya. tahulah gitu, tahu bahasa Inggris sedikit. Ketika jika misalnya saya harus menunggu saya menjadi pintar untuk berbagi, ya kalau masih hidup pun gitu. Itu kejauhan sih. Tapi dari sekarang kita udah bisa berbagi gitu ya. Ya, jadi kita punya sedikit pun kita bisa berbagi gitu. Iya. Jadi dari sana sih selain bahasa Inggris juga mereka belajar teater gitu. Teater misalnya setiap ada kegiatan misalnya 17 Agustus kayak festival kemarin mereka juga tampil main teater mereka anak-anak ini itu. Dibantu ya misalnya teman-teman misalnya Mahima support buku gitu dari Mahima. Wow. Singaraja. Berarti istilahnya channel B udah banyak banget gitu ya. Bukan belum sih, belum banyak banget. Ya sampai bisa mendatangkan yang gitu, Mahima lah. Itu kan cukup apa ya? Istilahnya kan cukup berkesan juga. Istilahnya Bli punya komunitas, istilahnya punya channel sebanyak itu akhirnya bisa mengedukasi dengan sampai membuat teater. Istilahnya kan ngajar teater susah gitu. Mendatangkan langsung ahlinya langsung ke tembok lagi jauh banget. Iya, seperti di Mahima kan ada Pak Oli sama Bu Sonia. Iya, benar. Kalau mereka sih sempat bilang, kalau bukan kamu Dol, aku nggak mau. Ini berarti kan istilahnya karena apa teman atau mungkin juga Ya karena channel yang luar biasa. kita juga sama-sama bergerak di literasi sih, gitu mungkin. Nah, Sama-sama karena sama-sama satu apa namanya, satu circle mungkin ya. Iya. Dan juga apa namanya, ada apa perasaan gimana gitu, pengen datang aja gitu. Oke, berarti istilahnya bisa mendatangkan Mahima langsung datang ke tempat Bli. Istilah sekolah belajarnya apa namanya Bli? Coba. Iya, Rumah Belajar Gebang. belajar Gebang. Rumah belajar Gebang. Ya. Gebang itu karena nama lingkungannya sih Gebang. Oke, sesuai nama lingkungan Bli ya. Iya. Yang datang setiap minggunya berapa orang kalau misalnya kisah-kisah? Kalau anak-anak semua sih total 25 orang. 25. Ibaratnya satu kelas SD sih. Tapi mereka tuh kan kadang nggak bisa hadir semua, kadang 5, 10, 15 gitu. Jadi ya yang hadir aja gitu. Tapi ketika bikin apa misalnya kayak kemarin perayaan 17 gitu, kan kita punya grup WA tuh, bagikan gitu, pasti hadir semua. Wih, oke. Berarti yang datang nggak selalu rutin datang yang itu gitu 25 orang itu ya. Tapi istilahnya kalau ada kegiatan baru datang gitu ya. Wah, berarti memang sih menggerak desa itu ya memang tidak simpel teman berdua. Istilahnya sampai akhirnya beli kadek sendiri, istilahnya kayak buat sekolah sendiri untuk bisa menjadarkan bahwa orang itu harus buang sampah gitu ya. Dengan cara ya dari kecil gitu ya. Ini sasarannya siswa SD atau campur atau gimana, Bli? SD, tapi ada beberapa yang sudah tamat, kan udah SMP sekarang. Nah, mereka juga ikut masih ikut. Oke. Dan yang diajari bahasa Inggris kebanyakan. Bahasa Inggris dan juga lebih banyak ke apa namanya, keberanian sih gitu. Karena setiap pertemuan itu pasti mereka tampil ke depan gitu. Mental. Jadi biar di sekolah tuh kan kadang mereka singjuari atau malu apa gimana. Jadi melatih itu sih lebih banyak juga. Oke, berarti istilahnya mentalitasnya anak juga gitu ya.
Wah, ini keren banget sih. Istilahnya dengan membayar sampah doang, bayar pakai sampah, istilahnya kamu udah dapat edukasi gitu ya. Ini sih bukan program baru sebenarnya. Udah ada beberapa desa juga yang menerapkan seperti ada ini. beberapa. Ya, tapi akhirnya bisa juga diterapkan di Desa Tembok nomor Pro 2. Itu luar biasa. Tapi dari situ berapa banyak sampah yang beli dapetin akhirnya gitu kan? Itu yang jadi pertanyaan. Biasanya pengambilan dari bank sampah itu kan seminggu sekali dia. Ya. Ya saya sediain karung aja di rumah itu. Kadang kan anak-anak itu mereka bawa paling satu kresek hitam kan seminggu sekali satu kresek hitam, satu kresek merah gitu biasanya bawa. Antara botol dan plastik daun. Ya. Nanti setelah sampai di rumah saya dipisah itu mana botolnya mana daunnya itu. Oke, berarti sampai ngajarin sebegitunya. Iya. Istilahnya botol ini plastik gitu. Oh, oke. Tapi istilahnya dari situ langsung beli bawa ke bank sampah aja atau pernah mengedukasi sampah ini bisa jadi apa? Pernah saya sampaikan secara teori, tapi sebenarnya pengen berkunjung sih ke rumah plastik kan, tahu kan? Rumah plastik ya. Kadar Mawan. Ya. Pengen ajak anak-anak, cuma karena ya masih waktu belum sempet sih. beli kayaknya butuh bantuan ya. Beli dermawan ya. Sempat kesini waktu itu dan emang sih, wih gila itu emang rumah plastik istilahnya. Bisa jadi banyak banget ya dengan 3D itu. Itu keren banget sih. Oke, berarti istilahnya ada cita-cita mungkin bisa juga ngajak gitu ya murid-murid untuk bisa ke sana ya. Tapi ini dari sini aja walaupun tidak diolah atau istilahnya masuk bank sampah doang itu udah mengajarkan banyak banget hal gitu teman Pro 2. Yaitu istilahnya kita dapat ilmu dan juga dari sampah itu juga kita bisa mendapatkan suatu pendidikan yang menambah wawasan juga gitu guys. Jadi sangat bagus banget programnya Beli KD akhirnya sampai membuat cara untuk bisa mengedukasi anak-anak tetap, tapi bisa juga memberikan ilmu tambahan juga gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya untuk sampai saat ini ada yang bawa sampah non anorganik gimana? Ada nggak sih? Pernah nggak sih? Enggak, karena yang kita kumpulin hanya plastik aja. Oke. Tapi kalau untuk beli sendiri tidak mengolah yang organik? Belum. Rencana ya? sih mau untuk magot, tapi belum gini kesampaian. Oke, istilahnya masih bisa lah, semoga bisa ya. Karena kalau misalnya kita ngelihat desa, pastilah ya namanya organik banyak. Itu ya, sampah-sampah sisa Banten, sisa-sisa dari ini upacara itu jadi pertanyaan gitu ya. Tapi kalau itu biasanya langsung dikelola sama bank sampah aja ya, atau istilahnya dari desa langsung ya. Kalau di desa kan masih ada ruang kosong tuh, kalau yang organik itu masih mereka buang ke kebun, bisa itu. Ya karena dia jadi kompos secara alami gitu ya. Kalau saya sendiri, kalau misalnya upacara nih banyak kulit buah yang busuk gitu, saya kumpulin, saya buat ekoenzim sendiri. Itu kan bisa jadi ini, istilahnya edukasi juga gitu. Ekoenzim, istilahnya kenapa nggak diterapin untuk di komunitas? Untuk di komunitas sih rencananya saya pengen dapat pelatihan dulu nih untuk teman-teman semua secara langsung oleh ahlinya. Kemudian setelah kita melakukan prakteknya mungkin beberapa bulan gitu, kita udah tahu bagaimana prosesnya, kita berikan edukasi ke anak-anak SD gitu sih rencananya ke depan. Oke, mungkin Beli Gede bisa kalau denger ini bisa bisa bantu ya. Karena dia ahli ekoenzim tuh. Beli Gede ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, kita ngobrol lagi sama Kak Ade ya. Thank you banget yang sudah stay tune, dan buat kamu yang ingin bertanya langsung aja di WhatsApp 081 1399 1054, bisa di WhatsApp 08 di TikTok, Facebook dan juga di Instagram ya, di RRI_Singaraja dan juga di live chat di RRI Digital. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter.
Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. You're listening to Pro2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Sarbagita. Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, Pro2 masih bersama Kakak Des Sudantara ya, yang pastinya dengan programnya tadi banyak banget sudah bisa memberi edukasi kita juga, menyadarkan kita juga peduli dengan desa sendiri adalah hal yang harus kita lakukan sebagai pemuda yang ada di desa gitu ya. Ya memang kalau posisinya sekarang ya kita kalau misalnya hanya diam aja ya desa nggak akan berkembang bagaimana juga gitu kan. Nah apalagi di posisinya kita yang pertama adalah di sasarannya kalau Blikade sendiri adalah sampah ya gitu ya, dan sudah mengedukasi juga ke generasi muda untuk bisa menghargai sampah dan akhirnya bisa dikelola atau mungkin juga ya minimal tahu pemilahan gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya kita ngomongin soal komunitasnya Bli, nah istilahnya kan banyak tadi Bli bilang ada beberapa program-program atau mungkin juga kegiatan yang pernah Bli lakukan gitu ya. Pernah si komunitas ini pernah membuat acara apa aja Bli yang istilahnya udah terjadi di sini selama terbentuk gitu. Jadi Bani Tuyuh itu selain kegiatan rutin kita setiap bulan, misalnya bersih-bersih di tempat umum, kita baru sekali sih bikin festival Bani Tuyuh, dan di sana kita lebih banyak ke edukasi
Edukasi misalnya pagi hari kita bikin perlombaan anak-anak, kemudian yang diselipi juga dengan edukasi, kemudian ada edukasi pembuatan ekoenzim, kemudian ada talk show tentang lingkungan dan semua kegiatan di sana kita gunakan ramah lingkungan. Oke, berarti ini istilahnya baru sekali terjadi. Baru sekali. Itu tahun berapa, Bli? 2000 kemarin sih 2022. 2022. Berarti istilahnya sampai sekarang belum ada lagi. Belum. Ini karena keterbatasan modal mungkin atau mungkin juga apa, Bli? Iya, yang menjadi hal utama itu. Waktu itu habis lumayan sih. Modal sih kita karena hanya komunitas, kita tuh nggak punya dana yang banyak gitu ya. Waktu itu juga kita minta ke support dukungan dari banyak orang gitu. Ya. Jadi itu yang paling penting. Oke, sebenarnya pendanaan yang paling penting sebenarnya gitu ya. Nah, mohon mungkin penggiat-penggiat lingkungan di sini yang berbaik hati gitu ya bisa membantu Bli Kade untuk bisa membuat festival Berani Tuyuh lagi gitu ya. Berani Tuyuh lagi. Jadi festival itu tujuannya bukan untuk kan banyak nih yang bikin festival. Kalau saya jelas tujuannya mengedukasi masyarakat. Selain itu juga biar anak muda itu tahu bahwa kita ikut di komunitas sampah itu bisa keren loh gitu. Iya. Biasanya kan anak muda tuh apa sih gini kan. Nah, itu gininya. Bisa ada artis datang itu tujuannya itu. Iya. Oh, ini komunitas sampah kok bisa ya gitu. Dan keren, biar kelihatan keren aja gitu. Jadi anak muda itu selain ada edukasi di sana juga dia bisa jadi keren ya gitu. Setidaknya walaupun mereka tidak ikut di komunitas kami ya mereka mulai sadar lingkungan gitu. Ya, berarti istilahnya dari festival ini membuat banyak hal yang bisa yang kita kaji dari sebuah sampah gitu ya. Berarti ini full banget tentang sampah yang harus dibahas gitu kan dalam komunitas ini. Tapi istilahnya dari si festival ini akhirnya ada nggak sih yang komenan-komenan yang positif yang didapat dari festival ini akhirnya? Ada nggak perubahan juga yang terjadi di Desa Tembok? Misalnya itu tadi terkait anak muda itu udah mulai dia gitu karena melihat acaranya itu lumayan besar tuh. Persiapan dan semua mereka ikut. Nah, mereka mulai ikut gitu walaupun hanya ngelihat aja itu bantu sedikit-sedikit. Tapi setidaknya mereka udah mulai peduli gitu. Nah, sekarang mereka udah kita sering ajak berkegiatan gitu. Itu sih. Oke, akhirnya sadar gitu ya. Kayaknya istilahnya setelah festival itu, sampah itu mungut sampah atau mungkin juga mengelola sampah itu keren gitu ya. Akhirnya bisa membuat sebuah festival dan akhirnya menyadarkan masyarakat yang ada di sana, terutama anak mudanya, untuk bisa ikut gitu untuk memilah sampah. Dan ada nggak sih istilahnya program yang mungkin seperti festival Berani Tuyuh tadi itu, istilahnya Bli bakal membuat suatu acara juga gitu ya, yang rencananya ke depan? Ya ke depan rencananya sih pengen buat lagi gitu. Tapi sambil melihat situasi. Ini masalah pendanaan yang lainnya gitu pendanaan. ya. Mungkin bisa dibantu teman-teman ya, karena di sana ya minimal kita itu bisa membantu atau mungkin juga untuk program ini mungkin salah satu cara untuk kita bisa memilah atau mungkin juga bisa berkontribusi untuk sampah ini gitu ya. Tapi yang paling penting adalah edukasinya untuk teman-teman semua gitu untuk masalah sampah gitu guys. Berarti istilahnya ada rencana untuk itu ya, untuk bisa membuat acara lagi ya. Ada nggak sih istilahnya kayak mungkin jarak dekat ini dengan komunitas gitu, ada acara yang bakal diikutin dan masyarakat boleh ikut nggak sih untuk ikut bersama komunitas Berani Tuyuh? Kalau masyarakat di desa ya kita terbuka ya. Jadi siapa aja boleh ikut. Jadi rencana acara ke depan sih kemarin sempat dihubungi sama kayak event Urban Social Forum USF yang dari Jakarta. Saya dihubungi. Mereka akan mengadakan kegiatan di Denpasar pada bulan Agustus. Jadi terkait
lingkungan gitu. Jadi saya diminta untuk saya diminta untuk menjadi penyelenggara acara terkait diskusi tentang lingkungan gitu. Wah. Banituyuh secara komunitas. Oke, berarti ini salah satu kepercayaan juga gitu ya, yang beli dapat ya dari orang lain atau mungkin juga komunitas lain atau mungkin juga organisasi lain gitu guys. Jadi sampah itu bukan hanya berdampak pada istilahnya kita doang, tapi istilahnya banyak orang juga gitu Betul, ya ya, yang betul. bisa dapetin. Tapi untuk sampai sekarang eksistensinya istilahnya bagaimana akhirnya tanggapan mungkin masyarakat terutama untuk di Desa Tembok untuk tentang komunitas ini dan juga cara beli untuk mengedukasi anak kecil gitu atau istilahnya anak-anak yang sudah berhasil beli dapetin dan akhirnya posisinya sekarang sudah sadar akan sampah gitu. Ya masyarakat ya mulai kayak orang tua itu kayak mungkin menyarankan ya anak-anaknya untuk bisa ikut berkegiatan gitu sih. Oke. Berarti ada kesadaran di situ ya, Beli ya? Ada juga yang ya namanya pro kontra kan gitu. Ya, ada. Pasti aja. ada. Iya, benar-benar. Ya, kalau kontranya sih kita nggak bahas ya. Karena itu masalah egoisme gitu ya. Tapi kalau masalah dia istilahnya ikut di situ untuk ikut berkegiatan, it's okay gitu ya. Jadinya sangat luar Memang biasa. tujuan kita kan untuk itu gitu. Benar. Jadi bukan hanya anggota komunitas tapi masyarakat secara umum. Benar. Jadi sasarannya udah masyarakat umum teman Pro 2 bukan hanya anak muda aja tapi kalau bisa sampai ke desa lain juga gitu ya. Untuk Iya, bisa desa lain. berkontribusi. Siapa tahu bisa makin ke barat gitu ya. Nah. Karena ini udah ujung akhirnya ke barat gitu ya. Nah, kalau untuk desa lain, kebetulan kita di Banituyuh kita punya bak sampah. Kita buat dari keranjang sampah. Kita punya 10. Oke. Nah, jadi kemarin juga pas acara di SLF Mahima, Singaraja Literasi Festival, Ya. kita support keranjang sampah dari Banituyuh. Oke. Kita support. Nah, kemarin di Les juga kebetulan ada Ngembak Festival. Iya. Di Les kita support dengan keranjang dari komunitas kami. Wah, jadinya sudah ranahnya udah ke sana ya. Oke, berarti itu dia teman Pro 2 bukan hanya membantu untuk mengembangkan desa sendiri tapi juga membantu untuk desa lainnya atau kegiatan bahkan di tempat lain juga gitu ya. Betul. Itu yang bisa dilakukan. Oke, mungkin sebagai terakhir sebagai seorang penggiat di desa atau mungkin juga sebagai pecinta lingkungan juga ada nggak sih yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 di rumah yang mengedukasi gitu? Kepada teman-teman yang mendengarkan pada pagi hari ini ya, yang sudah melakukan tetap semangat, jangan putus asa. Karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau tidak sekarang kapan lagi. Dan bagi teman-teman yang belum, marilah kita jaga Bali terutama ya, dari sampah plastik, sampah organik, semua itu. Karena kita tidak hanya hari ini, kita kalau prinsip hidup saya itu kayak kata Mahatma Gandhi ya, hiduplah seperti kamu akan mati esok dan belajarlah seperti kamu akan hidup selamanya gitu. Jadi kita belajar memilah sampah, semua kita lakukan untuk kita hidup seperti kita akan hidup selamanya di dunia ini gitu sih. Oke, itu dia teman Pro 2. Jadi luar biasa banget ya. Secara filosofi ya sangat luar biasa. Dan yang pastinya jangan lupa untuk bisa memilah sampah kamu sendiri. Itu pesan dari Kadek ya. Dan yang pastinya kalau misalnya pingin ikuti kegiatan atau mungkin juga melihat kegiatan dari komunitas Banituyuh bisa langsung ya. Dan hubungin langsung beli Kadek. Dan atau mungkin juga ada Instagram atau Facebook beli. Oh ya, Instagram saya ada di Dex_Dol. Kebetulan nama panggilan saya Dexdol. Ya. Sama juga Facebook Dexdol. Oke, nanti di search kemudian bisa di follow dan lihat langsung kegiatan teman-teman yang ada di sana. Terima kasih Beli Kadek ya pastinya sudah mengedukasi. Terima kasih Adiyu. Ya itu dia teman Pro 2 yang pastinya harus kita belajar bahwa pemuda desa bukan hanya ya nggak bisa apa-apa, tapi ini buktinya ada Kak Kadek yang sangat luar biasa bisa mengedukasi, bahkan sudah bisa membuat suatu festival, bahkan menciptakan komunitas sebagai seorang yang aktif di desa dan untuk penggiat lingkungan. Jadi
kita contoh ya, dari sisi kita harus bisa menjadi orang yang aktif atau anak muda aktif untuk desa kita sendiri. Oke, thank you banget teman Prodi yang udah stay di Sepada, dan masih ada Gus Adi yang nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma